Pernah kepikiran nggak gimana caranya dua potong logam yang tadinya terpisah, tiba-tiba bisa jadi satu kesatuan yang kuat banget? Bener-bener nyatu seolah-olah mereka emang diciptakan bersama. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas seni di balik semua itu, yaitu pengelasan. Tapi tunggu dulu. Ngomongin soal menyatukan dua hal jadi satu, ada kata lain yang bunyinya mirip banget dan konsepnya ya 11-12 lah. Jadi, kita ini sebenarnya lagi mau bahas welding atau wedding. Yuk kita coba bedah deh, kemiripannya ini bener-bener di luar dugaan loh. Oke, pertama-tama kita lihat dulu gimana kedua proses ini punya inti yang sama, menciptakan sebuah ikatan yang super kuat. Siap ya lihat perbandingannya? Coba lihat, di kiri kita punya welding, menyatukan dua logam atau lebih. Terus di kanan ada wedding, menyatukan dua manusia. Tujuannya sama persis, bikin ikatan yang permanen. Walaupun beberapa pernikahan mungkin bisa lebih dari dua pihak, tapi intinya sama aja lah ya. Sekarang kita bahas metodenya. Buat nyatuin logam, kita butuh yang namanya panas atau tekanan super tinggi. Kalau buat nyatuin manusia, pilihannya lebih asik nih. Bisa lewat ta'aruf, pacaran, atau malah dijodohin. Masing-masing cara ini punya panas dan tekanannya sendiri-sendiri ya kan? Dan yang satu ini benar-benar jadi bukti kesamaan mutlaknya. Mau itu di bengkel las atau di awal-awal sebuah hubungan, kadang-kadang kita tuh beneran butuh percikan api, ya kan? Harus ada sparks dulu biar bisa nyambung jadi sesuatu yang kuat dan awet. Tentu aja, nyatuin dua elemen yang beda itu nggak pernah gampang. Kalau di pengelasan, gabungin dua logam beda jenis, misalnya baja sama aluminium, itu butuh perlakuan khusus. Tekniknya beda, kawat lasnya khusus. Nah, sama kan kayak pernikahan, kalau beda suku atau agama, butuh perjuangan dan pengertian ekstra biar ikatannya bisa benar-benar kokoh. Setiap penyatuan yang hebat itu pasti butuh seorang ahli di belakangnya. Kira-kira siapa aja ya mereka ini? Setiap penyatuan butuh spesialis. Di dunia perlogaman, ada yang namanya welder atau juru las, yang tugasnya mastiin sambungannya kuat dan aman. Di dunia percintaan, ada penghulu atau pemuka agama yang meresmikan ikatannya. Dua-duanya ini perannya krusial banget buat mengesahkan persatuan. Oke, kita udah cukup seneng-senengnya nih sama perumpamaan tadi. Sekarang mari kita sedikit lebih serius dan bahas definisi teknisnya. Apa sih sebetulnya pengelasan itu dari kacamata sains? Nah, ini dia definisi resminya. Pengelasan itu teknik nyambungin logam dengan cara mencairkan sebagian logamnya. Kata kuncinya itu dicairkan. Jadi ini bukan sekedar nempelin dua benda ya, tapi benar-benar meleburkan keduanya. Bisa pakai tekanan, bisa juga enggak. Tujuannya cuma satu, menghasilkan sambungan yang kontinu. Nah, catat nih, kata kuncinya di sini adalah kontinu. Inilah yang bikin pengelasan itu beda dari cara nyambungin yang lain. Jadi, apa sih maksudnya sambungan yang kontinu ini? Kenapa kata ini jadi penting banget? Gampangnya gini, tujuannya itu untuk menciptakan satu sambungan tunggal yang menyatu tanpa putus. Beda banget sama kalau kita pakai baut atau paku. Kalau ngelas, dua potong logam itu beneran jadi satu bagian baru yang utuh sampai ke level molekulnya. Atom-atom jadi kedua logam itu berbaur, nyampur jadi ikatan baru yang sama kuatnya kayak logam aslinya. Keren kan? Dan keahlian inilah yang secara harfiah membangun dunia kita. Mulai dari hal sepele di bengkel sampai konstruksi gedung pencakar langit, kapal-kapal raksasa, dan jembatan super panjang yang kita lewati, semuanya itu bisa berdiri kokoh karena kekuatan sambungan las. Setelah semua perbandingan tadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Mungkin bedanya cuma satu. Kalau sambungan las gagal atau hasilnya jelek, kita bisa potong aja, terus las ulang. Beres. Kalau pernikahan, ceritanya agak lebih rumit ya kan?